Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan membahas sebuah kajian yang berjudul Nasihat Bijak untuk para Pendemo. Kenapa kajian ini kita angkat? Jawabannya adalah karena di saat ini di negeri kita lagi bergejolak demo di mana-mana untuk mengkritisi pemerintah di negeri kita. Karena itu, tentu saja wajib bagi kita untuk menuntut ilmunya terlebih dahulu. Bagaimanakah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang adab dan akhlak terhadap penguasa negeri kita, biar kita tidak salah bersikap, biar tindakan kita tidak salah. Kita mengatakan bahwa pemerintah kita menzalimi kita, pada akhirnya justru kita pun yang menzalimi penguasa kita karena kita menyimpang dari adab dan cara ataupun akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah akhlak terhadap penguasa negeri kita sendiri? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, karena itu di dalam Islam, wahai seluruh saudaraku yang budiman, ikhwan fillah yang hadir di malam hari ini, dan seluruh pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan secara langsung, akhlak Islam mengajarkan al-ilmu qablal qaul wal amal, bahwa kita dituntut untuk mengilmui terlebih dahulu seluruh akhlak dan perbuatan kita sebelum kita berbuat dan bertindak, sampai kepada cara kita bertindak kepada penguasa kita. Maka terlebih dahulu kita harus pelajari ilmunya, biar kita tidak tersalah di dalam melakukannya, alias kita berharap untuk bisa membenarkan penguasa negeri kita dengan kritikan-kritikan kita. Pada akhirnya justru kita pun sendiri yang telah melakukan kesalahan terhadap mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka dari itu kajian kita di malam hari ini berjudul Nasihat Bijak untuk para Pendemo. Dengarkan dengan baik. Apa sajakah nasihat-nasihat bijak itu? Tentu saja Anak sebagai yang berbicara di sini tidak akan pernah berbicara di atas hawa nafsu, di atas kecenderungan berpolitik, di atas perasaan, zon, tidak. Tetapi semuanya ini akan dibicarakan di atas tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, dan lengkap dengan dalil-dalil dari kedua wahyu tersebut, insya Allah. Jangan pernah katakan di sini ada indikasi politik dan lain-lain sebagainya. Yang ada di sini adalah ada Al-Quran yang berbicara dan ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menegaskan
Sehingga kita harus berakhlak dan harus berbudi dan harus bersikap seperti yang telah diajarkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, sebagaimana yang akan kita jelang nanti. Nah, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita masuk kepada bagaimanakah akhlak Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap terhadap penguasa, maka kita harus pelajari terlebih dahulu tentang beberapa hal yang harus difahami. Satu, bahwa al-Islam, agama kita ini adalah agama yang lengkap. Agama yang lengkap, universal dan komprehensif. Sehingga kita harus yakin betul bahwa jangankan aturan, sebuah adab dan sikap terhadap penguasa dan pemerintah kita tidak ada dalam Al-Quran. Sampai aturan buang air aja jelas sekali dibuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi aturan tentang adab dan akhlak kepada penguasa kita, karena ini adalah suatu permasalahan yang sangat besar. Yakin dulu. Sehingga kita berpikir untuk betul-betul mempelajari terlebih dahulu dan mengembalikannya kepada Al-Quran yang sudah lengkap ini. Ikhwan, kaum muslimin harus menjadikan Al-Quran sebagai dasar utama di dalam hidupnya, di dalam melaksanakan seluruh aspek-aspek kehidupannya. Satu, dengarkan. Berikutnya, bahwa kapan kita mau bersikap? Karena kita seorang muslim, maka jadilah kita seorang muslim yang sejati. Sehingga ketika kita bersikap terhadap penguasa kita, pelajari dulu, tuntut dulu ilmunya, bagaimana sikap yang diajarkan oleh al-Islam yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang adab terhadap penguasa. Karena kita dilarang untuk mencari solusi yang lain, cara yang lain, sikap yang lain. Bukan. Sebaik apapun dalam cara pandang kita, sebuah sikap yang dilontarkan oleh orang-orang untuk menasihati penguasa, atau lebih keras lagi mendemo penguasa, bahkan lebih keras lagi mengkudeta penguasa, maka tidak akan mungkin sikap itu, cara itu lebih baik daripada cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Harus yakin. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Dalil yang pertama tadi tentang kelengkapan al-Islam telah biasa kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Jelas. Dengarkan. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan atas dirimu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Artinya, kita dituntut untuk menjadikan Islam sebagai kesempurnaan Islam itu sebagai dasar dan sikap di dalam hidup kita, baru kemudian Allah memberikan keridhaannya kepada kita. Bagian yang kedua, bahwa kita dituntut untuk mencari solusi di dalam menghadapi problematika yang kecil sampai yang besar, sampai problematika negeri kita adalah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Solusi yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyarah min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida."
Tidak wajar. Kamu wahai kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, kamu tidak wajar apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah sikap untukmu. Saya ulang, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah sikap untukmu bagaimana bersikap terhadap penguasa, lalu kamu pilih sikap lain yang bukan dari Islam, sikap lain yang diajarkan oleh orang kafir, sikap lain yang diajarkan oleh para politikus, tidak boleh. Engkau bukan orang mukmin kalau engkau seperti itu. Jadikanlah sikap yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sikapmu terhadap penguasamu, terhadap pemerintah negerimu, sampai dia penguasa zalim sekalipun, andaikan itu memang yang terjadi. Tetap kau harus bersikap seperti akhlak Al-Quran dan Al-Hadis terhadap penguasamu. Dan tidak wajar kalau kamu mengambil sikap dan cara yang lain. Berikutnya, sikap yang harus kau tanamkan, bahwa kau harus lebih yakin dan percaya pada cara yang ada dalam Islam, yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa itu yang benar-benar yang akan memberikan solusi terbaik sebagai solusi terbaik, dan yang akan memberikan jawaban atau yang akan menyampaikanmu pada tujuan bagaimana agar pemerintah negerimu menjadi baik dan betul-betul mensejahterakan rakyatnya. Kau harus yakin bahwa cara yang ada di dalam agamamu ini, itulah yang akan membuat solusi. Cara solusi yang terbaik untuk menghadapi problematika negerimu di hari ini, di saat ini. Dan kau harus yakin betul akan itu. Makanya penting bagimu terlebih dahulu sebelum kau datangi penguasamu, bagaimanakah Allah mengajarkan sikapmu, adabmu, caramu, akhlakmu untuk menasihati penguasamu. Cari dulu dalam Al-Quran, cari dulu dalam Al-Hadis, dan itu yang akan memberikan solusi dan jalan yang terbaik, dan penghujungnya adalah baik walaupun di perjalanannya pahit. Dalil sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, segeralah engkau jawab panggilan Allah dan panggilan Rasul. Ketika Allah memintamu agar kau bersikap begini kepada penguasamu, pakai yang itu, jangan kau tunda. Ketika Rasul mengajarkan adab kepadamu harus begini, pakai yang itu, jangan kau tunda. Istajibu, segera. Lima yuhikum, karena itu yang benar-benar yang akan memberikan jalan keluar kepadamu dari setiap problematika hidupmu, baik yang terkecil pada dirimu, rumah tanggamu, masyarakatmu, sampai kepada negerimu. Allah yang lebih tahu tentang negerimu, jangankan negerimu, hatimu Allah yang tahu setiap pribadi kamu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan sampai yang tersirat kecil di lubuk hatimu yang paling dalam pun Allah yang tahu, sehingga wajar kalau kemudian Allah pun telah tahu bagaimana caranya membenarkan manusia, membaguskan manusia, membetulkan keluarga, membetulkan masyarakat, dan membetulkan sebuah negeri. Allah yang lebih tahu. Sehingga yakin dan percayalah bahwa solusi di dalam Islam itu menjadi solusi yang terbaik. Dengarkan. Suatu ketika, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis dari Sa'id, ia berkata,
Sesungguhnya kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku salat di masjid, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Falam ujibuhu. Aku lagi salat, dipanggil oleh Nabi. Sa'id, sini. Tapi aku tidak menjawabnya. Aku teruskan salatku. Dengarkan. Begitu selesai, aku berkata, ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Ya Rasulullah, tadi aku lagi sedang sholat. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dan peringatan kepada Sa'id. Alam yaqulillah, Sa'id, tidakkah engkau tahu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Segeralah engkau jawab permintaan ajakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya apabila dia memanggilmu. Ini orang yang sholat aja suruh dibatalkan. Kalau itu adalah panggilan Allah dan Rasul, panggilan Rasulullah. Nah, sekarang kita dipanggil hanya sekadar untuk ngurus sebuah negeri. Ini saya ulang, sikap kita lagi sedang sholat dipanggil oleh Nabi Sa'id, maka Rasulullah SAW katakan, alam yakulillah, hei Sa'id, engkau harus ikuti aku dan harus jawab dulu panggilanku. Bukankah tidakkah engkau tahu, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah kau tahu bahwa hendaklah engkau ikuti panggilan Rasulmu, ajakan Rasulmu apabila dia mengajakmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk berakhlak dan beradab terhadap penguasa kita, dan itu telah banyak tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Marilah kita seluruh kaum muslimin beradab dan bersikap seperti yang telah diajarkan itu. Itu adalah sebuah perintah yang kuat, dan bahwa kita harus yakin lima yuhyikum, bahwa yang akan memberikan solusi dari semua perkara dan problematika di negeri kita ini hanya adab dan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mulai kita jawab satu-satu. Dengarkan ikhwan. Pembahasan yang kedua, bahwa sunnah kauniyah yang pasti akan terjadi, bahwa secara kauni hukum alam berdasarkan ketetapan takdir dihukumkan hukum alam bahwa akan terjadi. Pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis telah menjelaskan bahwa telah menjadi hukum kauni, telah menjadi hukum alam, bahwa engkau nanti, di saat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan jumpai tipe-tipe penguasa zalim. Sudah ada hadisnya. Kita yang tidak punya ilmu kaget, sadis sekali, penguasa kita zalim sekali. Kalau orang yang tahu hadis, dia tidak lagi berpikir dengan bagaimana penguasa zalimnya, tetapi bagaimana solusi yang diajarkan oleh Allah untuk menghadapinya. Karena kejadiannya adalah takdir kauni, itu bakal ada. Nah, sekarang dengarkan dulu. Kalau takdir kedatangannya ada, sudah diketahui berdasarkan wahyu, dan Rasulullah SAW pun telah mensabdakannya. Pantas enggak kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan kiat untuk menghadapinya?
Bagaimana sikap menghadapinya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti lebih ada lagi ilmunya. Contoh, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'sh minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Apabila engkau nanti panjang umur setelah kematianku, nanti akan kau lihat perselisihan yang begitu banyak. Banyak sekali. Jadi yang namanya perselisihan itu takdir kauni pasti ada. Perpecahan pasti ada. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Udah diriwayatkan di 1400 tahun yang silam, umatku itu bakal terpecah menjadi 73 golongan. Dulu nggak terpecah. Ini Nabi bersabda kepada para sahabat, belum ada. Para sahabat mungkin berpikir, kapan ya? Kapan ya? Tapi sudah disabdakan bakal ada. Makanya Rasulullah telah jelaskan solusinya. Apa solusinya? Solusinya adalah engkau harus duduk di majelis yang bermanhaj salaf. Apa maksudnya? Dengarkan. Alaikum bisunnati. Solusi hidup di tengah perpecahan itu, sekaligus ini juga menjadi bagiannya. Apa? Bersikeraslah kokoh untuk pegang sunnahku. Jangan amalkan kalau ajaran amalan itu tidak datang dari nabimu. Jangan. Siapa lagi? Wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Pegang sunnah khalifahku yang 4. Siapa lagi? Katik lagi. Sunnah Pak Kiai? Tidak. Sunnah Pak Ustaz? Tidak. Sapu Dubai. Sunnahku kata Nabi dan sunnah khalifahku. Bagaimana sikapnya? Tamassaku biha. Pegang dengan erat. Kiat hidup di tengah perselisihan dan perpecahan. Pegang sunnah. Wa'addu alaihi bin nawajid. Dan engkau gigit dengan gigi gerahmu sekuat-kuatnya. Inilah kita. Memegang agama dengan kuat. Kembalikan pada Al-Quran, hadis dengan sunnahnya para sahabat. Sesuai pemahaman para sahabat. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Bukan kelompok. Sekali lagi pemirsa, bukan kelompok, melainkan bersama memegang erat sunnah Nabi dan sunnah Khalifah Ar-Rasyid dan sunnah para sahabat. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Kita langsung masuk. Di manakah takdir kauninya? Adakah memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang takdir kauninya bahwa akan datang penguasa-penguasa yang zalim? Engkau akan jumpai nanti penguasa yang begini dan begitu. Benar. Saya rangkum biar tidak terlalu panjang durasi dalam kajian kita. Di antaranya semua dari hadis yang sahih, qala innaha satakunu ba'di athratun wa umurun tunkirunaha. Suatu saat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada, akan lahir, akan terwujud setelah kematianku nanti athratun, seorang pemimpin yang hanya memikir nasib dirinya, tidak lagi mikir nasib rakyatnya. Kapan diucapkan? Waktu Nabi masih hidup. Apakah ini ada di waktu Nabi SAW masih hidup? Gak ada. Suatu saat setelah kematianku nanti, ini dia saatnya. Wa umurun tungkiruna. Bahkan engkau akan melihat perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka itu yang kau pungkiri betul. Aduh, bagaimana pemerintah kita ini, bagaimana penguasa kita ini, kok jadi begini, kok tega-teganya mereka. Itu akan kau lihat. Lihat. Kalau kita berilmu, kita nggak kaget. Kalau kita tidak awam, kita nggak kaget. Memang ada dalam hadis. Jadi kita semakin kuat berilmu, semakin kuat berada dalam ketaatan, sehingga semakin kuat kita menggali agama kita. Bukan turun ke jalan tanpa ilmu, bukan ngeributin tanpa ilmu. Berilmu dulu, ini ada solusinya. Kejadiannya telah difilmkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya,
Telah diriwayatkan jelas dalam sabdanya, udah ada itu kejadian itu bakal akan terjadi. Jangankan tentang penguasa negerimu yang zalim tidak diriwayatkan, tentang surga dan neraka aja ada diriwayatkan. Tidak seberapa itu. Kedahsyatan siksa neraka ada diriwayatkan dalam sabda Nabi. Bahkan solusi agar terhindar dari neraka pun telah dijelaskan. Kita lanjut. Bahkan faqala ara'aita in kana 'alaina umara'un yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Perkataan para sahabat ketika Nabi pun menjelaskan demikian, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Apa sikap yang kau ajarkan kepada kami? Lihat para sahabat, diilmui dulu bagus-bagus, tanya dulu bagus-bagus kepada Nabi, baru terjun ke jalan. Tidak sembarang orang. Kau belok dah? Mana? Ke Jakarta? Ya payu. Ngapa ini? Ini kita jangan. Ilmui, hati-hati. Salah nanti. Akhirnya gara-gara orang awam terikutkan, sudah. Sikap macam-macam. Bahkan ada sikap tandingan, demo tandingan. Nah, kacau. Ribut sesama kaum muslimin. Nanti kita lanjutkan. Bagaimana sikap yang harus kami perbuat, wahai Rasulullah? Ketika kau lihat dan kau jumpai ada penguasa-penguasa yang na'una haqqana, dia tidak memberikan hak kami sebagai rakyat, wa yas'aluna haqqahum, tetapi mereka memaksa haknya agar ditunaikan oleh kami. Ini udah diriwayatkan dari dulu bahwa ada pemerintah yang memeras rakyatnya tetapi tidak memperhatikan nasib rakyatnya. Miskinlah kau, dah kata urusan dengan aku. Yang penting aku kaya. Nah, aku koruptor, apa yang penting mumpung masih menjabat. Itu udah ada. Kita dengarkan lagi. Bagaimana sikap-sikap yang sekarang? Coba buatkan kolerasinya dengan yang ada di dalam hadis ini. Kita lanjutkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, yakunu ba'di a'immatun, bahwa akan ada penguasa-penguasa yang akan hadir setelah kematianku nanti, la yahtaduna bihudaya, yang tidak lagi memakai petunjukku sebagai petunjuk mereka, wala yastannuna bisunnati, dan tidak lagi memakai sunnahku sebagai aturan mereka. Ditinggal, mereka enggak suka dengan aturan Nabi, mereka enggak suka dengan aturan Al-Quran, mereka benci dengan hadis, bahkan tidak menganggap itu enggak relevan lagi. Udah ada sekarang, ada, dan itu udah dari sejak dulu ada. Sikap itu ada. Mereka enggak mau lagi memakai Al-Quran, mereka enggak senang kepada Al-Quran, bahkan mencaci Al-Quran, bahkan membodoh-bodohkan Al-Quran. Ada, sudah ada dulu. Jangan kaget. Bahkan mereka berkata, wala yastannuna bisunnati, kita ini tidak boleh ada agama, kita kembali ke hukum yang ada. Betul, itu ada, sudah ada dari sejak dulu diriwayatkan. Wala yastannuna bisunnati. Bahkan yang lebih parah, mudah-mudahan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah dari karakteristik penguasa yang bakal akan datang seperti yang diriwayatkan dalam hadis ini. Apa itu? Wa sayaqumu fihim rijalun, dan akan ada seorang pemimpin nanti yang memimpin kamu, memimpin negerimu. Buruk seburuk-buruknya, jahat sejahat-jahatnya. Sebagaimanakah buruk dan kejahatannya? Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Mereka itu saking buruknya adalah manusia yang berhati setan. Wujudnya manusia,
tapi hatinya sudah hati setan. Bayangkan. Belum ada, nanti akan ada. Kenapa nanti akan ada? Karena memang sudah disabdakan ada. Apakah kita memungkiri akan keberadaannya? Enggak. Ini takdir kauni, dan kita hanya dituntut nanti mencari jalan solusi, jalan keluar dari hidup di tengah pemimpin yang buruk, bobrok, jahat, sampai dikatakan qulubuhum qulubus syayatin, yang hati mereka itu sudah hati syaitan. Fi jismanil ins, hati syaitan yang nempel ke dalam dada manusia. Jadi wujudnya manusia, hatinya udah syaitan. Ada buruk, buruk sekali. Zalim, zalim sekali. Setan. Enggak mungkin enggak zalim. Dengarkan. Lebih parah lagi. Diriwayatkan dari sejak dulu, apalagi yang kau jumpai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan ada satu pemimpin yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Ada nanti pemimpin yang memenggal lehermu di rumahmu dan mengambil seluruh hartamu. Dia tidak lagi sekedar mengkorupsi harta negara, harta rakyat dirampas. Dia bukan sekadar memenjarakan, membunuh, memantang mereka. Kamu yang di rumahku pun dibunuh, dipenggal lehermu oleh mereka. Sadis, sadis. Zalim, zalim. Sekarang pertanyaannya, dari beberapa hadis yang saya rangkum ini, mungkin nggak kalau kita katakan bahwa ini adalah pemimpin Islam? Yang dimaksudkan di sini Islam yang taat? Bukan. Karena ada orang berkata bahwa yang wajib ditaati pemimpin muslim yang taat. Kalau dia zalim, tidak boleh ditaati. Sekarang dengarkan sikap-sikap yang ada yang telah kita bacakan dalam hadis. Ini pemerintah Islam yang taat atau yang zalim? Jawabnya terlalu zalim. Bayangin, sampai dikatakan berhati syaitan, berwujud manusia dan berhati syaitan, membunuh, merampok. Sekarang dengarkan wahai seluruh saudaraku sesama muslim, begitu juga pemirsa yang ada di rumah, dan para pendemo dari saudara-saudaraku yang beriman yang aku cintai. Terus ketika kemudian takdirnya kita hidup di tengah pemerintah yang zalim, andaikan zalimnya sampai sezalim ini, walaupun belum sampai demikian, bagaimanakah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata banyak hadis, dan hadis ini potongannya sikap, potongannya sikap, kejadiannya sikap, kejadiannya sikap, kejadiannya sikap. Cuman saya potong satu hadis di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'atu. Bagaimana sikap? Dengarkan, ternyata begitu Rasulullah memberitakan tentang mereka ini, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana sikap kami? Ya Rasulullah, bagaimana sikap kami? Ya Rasulullah, apakah kami akan mengangkat pedang berperang dengan mereka? Ya Rasulullah, apakah kami harus bunuh mereka segera mungkin? Sama, berbicara di atas dasar hawa nafsu. Tadi para sahabat kesel, apakah kami harus angkat pedang untuk mereka? Artinya mengkudeta mereka, memerangi mereka, serang mereka. Ternyata jawaban Rasulullah SAW, dengarkan, alal mar'i al muslimi, wajib
bagi setiap pribadi muslim untuk as-sam'u wa ta'atu, tetap mendengar dan tetap taat kepada pemimpinnya, fima ahabba wa kariha, walaupun padanya ada yang ia cintai, udah jelas tetap taat, wa kariha, sampai ia melihat sesuatu yang dibenci pun pada penguasa itu tetap dia harus taati. Kita benci dengan sikap penguasa yang tidak memperhatikan rakyatnya, benci dengan penguasa yang sebagian jadi koruptor, benci. Tapi bagaimana? Alal mar'i al muslimi as-sam'u wa ta'atu, tetap kamu jika memang muslim tetap wajib mendengar dan taat. Lihat Islam. Loh, kok begitu? Jawabannya, loh kamu kok ngomong begitu? Ini kan omongan Nabi. Kamu ngomong sama saya, kok begitu? Justru saya ngomong, kok kamu ngomong begitu? Ini kan Nabi yang bersabda. Kalau kamu gak percaya sama saya, yalah, uji gitu ya, jadilah. Aku kiai bukan, ulama bukan, syekh bukan, tapi ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus taat, iya. Harus mendengarkan, iya. Nah, bagaimana kalau dia memerintahkan kita kepada berbuat maksiat? Apa kita harus taati juga? Lain cerita, ada lagi keterangannya. Illa ayyumara bima'siyatin. Kalau kamu langsung yang diperintahkannya berbuat maksiat, jangan taati. Kalau mereka berbuat maksiat, biarlah dosanya. Sedangkan perintahnya kepadamu taati. Kecuali kamu diperintahkan berbuat maksiat, baru jangan taati. Fa idza amara bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Fa'idha umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila kamu diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak wajib mendengar dan mentaati. Itu udah ada hadisnya lagi. Dengarkan. Bahkan dikatakan, kami itu dibaiat oleh Rasulullah SAW, kata para sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bayana ala sam'i wa ta'ati fi manshatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa azratun alaina. Kami itu udah dibaiat, kata para sahabat. Dengarkan kaum muslimin, kami udah dibaiat dulu, udah dibaiat, dibuat sebuah perjanjian yang kokoh, yang kuat untuk tetap mendengar terhadap penguasa, kemudian tetap taat terhadap mereka, baik itu pada perkara yang kami senang atau perkara yang kami benci, ataupun itu perkara yang menyusahkan kami atau yang memudahkan kami, atau ketika mereka hanya mementingkan diri sendiri, maka kami tetap disuruh taat. Ini udah baiat, tidak boleh dirubah. Faham? Ini udah baiat kami, tidak boleh dirubah. Sehingga kamu pun harus begitu. Jelas? Jelas sekali. Kami dulu dibaiat. Apakah ini pemimpin yang taat? Tidak. Pemimpin yang zalim. Dengarkan teks hadisnya. Kami yang dibenci kepadanya, tapi kami tetap suruh taat. Dia cuma mementingkan diri sendiri, tapi kami tetap suruh taat. Dengarkan. Sampai kami dibaiat, kata para sahabat, wa alla nunazi'ul amru ahlahu illa an taru kufran bawahan. Dan kami tidak boleh mengkudetanya, tidak boleh membencinya kemudian melepaskan diri dari pemerintahannya, kecuali dia itu telah betul-betul berada di dalam kekafiran dan memerintahkan kepada kekafiran. Indakum minallahi fihi burhan. Itu pun ketika kekafirannya dan perintahnya itu, ketika sikap itu betul-betul di atas dai, di atas burhan, udah petunjuknya para ulama. Tidak kemudian kita yang bersikap semena-mena semua, tidak boleh. Harus disampaikan hujah, terus berulang lagi hujah itu disampaikan, ada kaidah tersendiri. Bahkan memerangi pun setelah zalim pun ada kaidahnya lagi. Tidak segampang itu.
Dengarkan. Subhanallah. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah rahimakumullah, isma'u wa uti'u. Walaupun mereka demikian, tetap kau dengarkan dan tetap kamu taati. Kenapa? Ini jawabannya. Fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Perkara mereka menzalimi rakyatnya itu dosa mereka. Hati-hati bahwa kamu pun akan bertanggung jawab dari apa yang kau lakukan. Hati-hati. Jangan ketika engkau lihat penguasa zalim, udah jelas dia berdosa dan mereka akan berdosa besar kepada Allah karena menzalimi rakyatnya, lalu kamu bersikap kepadanya dengan sikap yang tidak dibenarkan oleh agama. Ujung-ujungnya kamu pun yang berdosa. Hati-hati. Nabi katakan, fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Mereka akan terbeban oleh dosa dari setiap perbuatannya. Kamu pun demikian, hati-hati. Jadi sikapmu kepada mereka harus di atas hujjah, harus di atas dalil, harus di atas cara adab yang benar dari agamamu. Jangan kamu berusaha, berjuang, yang kamu katakan jihad, kemudian engkau pergi, datang, ingin menasihati penguasa, tapi caramu berseberangan dan menentang cara hadis, cara Al-Quran, hadis, cara Nabi, adab dari Nabi SAW. Ujung-ujungnya apa? Engkau pun tidaklah berbeda dengannya. Dia berbuat dosa karena menzalimi rakyat, kamu pun jadi berbuat dosa karena menzalimi penguasa. Sama be, uji gitu. Jangan. Jadi sikap harus kamu jaga, karena udah diatur oleh agama. Seandainya nggak diatur, silahkan. Kamu datang jago-jago politikus kamu datang. Kira-kira gimana ini bang? Gimana kira-kira bang? Besok kita gimana caranya bang? Dia diukur atas dasar nafsu. Besok kita harus begini, cara kita harus begini, strategi kita harus begini. Itu dia. Tapi sekarang agama telah mengaturnya. Dengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana sikap kami kalau kemudian pemerintah yang seperti itu ada di hadapan kami dan memerintahkan kami dengan sezalim-zalimnya? Apa kata Nabi? Tu'addunal haqqa. Kamu tetap harus melaksanakan hak mereka, turuti perintah mereka. Kenapa? Karena yang difikirkan oleh Islam ini kemaslahatan bersama, negeri, keutuhan sebuah negeri dijaga. Kalau kamu tidak lagi melaksanakan hak penguasamu, hancur. Kamu bermaksud untuk menghancurkan dan mendemo penguasa, sementara penguasa yang memegang aturan negeri. Nah, bagaimana? Negeri tidak diatur lagi. Ujung-ujungnya apa? Hancur. Kita kan sudah pernah melewatinya, walaupun sehari, walaupun 2 hari. Saat pemerintah negeri kita lemah, apa yang terjadi? Pengerusakan di mana-mana. Pemerintah negeri tidak ada lagi yang mau didengar. Keamanan negeri kita tidak lagi didengar. Polisi, TNI, BRIMOB nggak didengar lagi. Dibakar di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Siapa yang rugi? Islam. Siapa yang hancur? Negeri sendiri. Itulah Islam. Kemudian tetap menjaga tu'addunal haqqa. Tegakkan hak penguasamu. Taati. Karena kalau tidak kamu taati, akan lebih besar kehancurannya. Lebih besar kehancurannya. Jangan pernah engkau menghimpun orang untuk mengkudeta mereka, untuk menjatuhkan mereka. Jangan. Itu lebih hancur. Makanya kata para ulama, lebih baik kita diperintahkan oleh penguasa zalim selama 60 tahun daripada sehari kita tidak punya penguasa. Lumpuh, penguasa digugurkan, lumpuh, lebih hancur lagi. Enggak akan ada lagi yang ditakuti. Lihat. Nah, jadi gimana Ustadz? Masa kita cuma dituntut, udah pemerintah zalim, malahan kita dituntut untuk mentaatinya. Gimana dengan hak kita? Kami ini datang berdemo untuk menuntut hak kami sebagai rakyat.
Mana hak kami sebagai rakyat? Wal'iyadzubillah, subhanallah wa tabarakallah. Dijawab oleh Allah dengan jawaban yang berbeda dengan kehendak kita. Padahal ini yang benar dan mungkin belum kena dengan perasaan kita. Jawabannya memang barangkali kalau kita tidak punya iman, tidak kita terima. Uji kita tidak serak di hati. Tapi itulah aslinya, dan itulah yang membuat solusi, dan itulah yang ujungnya adalah kebajikan. Kenapa? Karena Allah yang membuat aturan. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu dengan hati penguasamu dan hati-hatimu. Apa kata Allah berdasarkan wahyu hadis ini? Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalau kamu dengan hakmu yang kamu tuntut, jangan lagi minta ke dia, minta kepada Allah aja. Nah, kok minta kepada Allah? Dari dulu minta dalam sholat tidak dikasih-kasih. Gimana Pak Ustadz? Ini Rasulullah yang bersabda, kalau kamu udah lihat kezaliman dia seperti itu, jangan pintakan kepada Allah. Hak kamu pintakan kepada Allah, jangan lagi tuntut kepada dia. Gimana ini? Ya begitulah. Mau gimana lagi? Memang tidak cocok di hati, tapi ini harus cocok. Sami'na wa ata'na. Begitu dengar langsung taati. Ya Allah, tolonglah kami dari penguasa zalim ini. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka agar kami tidak dizalimi lagi. Ya Allah, berikanlah hak kami sebagai rakyat yang tertindas dan terzalimi. Itu. Nah, dengarkan, tinggal dikit lagi. Lalu, kalau begitu Pak Ustadz, berarti tinggal di sini ada yang terpotong. Afwan ikhwan. Sikap lagi. Lalu berarti kita harus bersabar terus dong kalau begitu. Memang begitu. Jadi bersabar, sabar terus. Iya. Dulu juga sahabat waktu bertanya kepada Nabi, bagaimana sikap kami ya Rasulullah? Isbiru wattaqullah. Tetaplah taqullah wasbir. Tetaplah bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Tahan. Tahan. Apa yang maksud dengan sabar? Bersabar sesuai dengan sikap yang diizinkan. Tidak juga bermakna sabar diam aja, diam. Artinya bersabar itu terus lakukanlah sikap sesuai dengan koridor yang diajarkan dalam syariat. Bukan bersabar kalau begitu ya, ayo kita diam aja di rumah semuanya. Bukan. Jangan juga itu orang-orang salaf tuh diam baik. Diam baik. Giliran kita udah berhasil mengkudeta penguasa, baru mereka ikut-ikutan. Ini pahlawan kesiangan, udah duhur baru bangun. Bukan sikap. Diam, sabar, maksudnya harus diam dari sikap yang tidak benar, bersabar untuk menahan diri dari sikap yang tidak benar, dan bersabar untuk hanya bersikap pada sikap yang benar. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan kita harus bersabar? Sabar kan ada batasnya, Ustaz. Iya juga, sabar ada batasnya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatnya berbeda dengan kehendak kita. Sabar kan ada batasnya. Iya, sabar ada batasnya menurut batas kesabaran kamu. Ternyata di dalam al-hadis dibatasi sabarmu hatta talqauni 'alal haud. Sabar terus. Sampai kapan? Sampai mati. Lah, sampai mati. Iyalah kalau mati lah pacak bersabar. Tak pacak lagi dah ribut-ribut kalau mati. Karena kalau engkau betul-betul bersabar dengan sikap yang benar seperti yang diajarkan oleh Nabimu,
Apa kata Nabi? Nah, di situ keunggulanmu, di situ kehebatanmu. Ternyata dengan takdir adanya pemerintah zalim, ada takdir surga untukmu. Bukannya buruk. Di balik segala sesuatu ada hikmahnya. Jangan antum menyangka bahwa orang hidup di Myanmar, orang yang hidup di Burma berada dalam kecelakaan, mereka ditindas ketika mereka yakin dengan Allah dan memohon kepada Allah, kemudian mereka mati, surga menanti. Man qatala duna malihi wa duna ahlihi fahuwa syahid. Allahu akbar. Siapa yang mati karena membela hartanya, membela keluarganya, syahid, 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 syahid. Makanya kalau negeri kita perang, negeri yang lain perang, itu sebuah keberuntungan besar bagi mereka. Karena sekedar berperang mengucapkan la ilaha illallah, surga semuanya. Kita kapan? Kapan terjadi perang? Selamat. Kenapa? Banyaklah ngumpetnya. Dia itu dulu pejuang hebat, dak mati-mati. Iyalah, ngumpet terus. Tidak mati-mati. Islam memerintahkan kita berjuang kalau udah begitu. Makanya dalam Islam dilarang mundur. Kapan maju, maju terus. Dilarang mundur. Kenapa? Subhanallah, ada surga. Surga akan diampuni seluruh dosa. Sebelum tetesan darah kita netes ke tanah, udah ampuni semuanya. Bahkan kita dipersilahkan untuk membawa keluarga kita 70 orang ke surga kalau mati syahid. Itulah keberuntungan negeri yang perang. Tapi juga jangan kita pinta, ya Allah, jadikanlah kami berperang sama sapu, terserah sama sapu baik. Nah, biar kami masuk surga, neraka kalau itu. Jadi sampai bisa membawa keluarga ke surga 70 orang. Siapa? Terserah. Siapa yang kita pilih? Terserah. Mang, belodak mang ke surga mang. Mamang bilang, kau ini, aku jelas waktu hidup baik jarang sholat. Aku ini pasti ke neraka. Jinggo raya gula kosong. Disiksa di kubur. Kau ngajak ke surga, tak bakalan. Mang, aku baca mang. Ini tiket sih kok, ambillah. Ada 70 iko tiket, bagus, ambillah. Kata mamang, boleh. Yang penting mamang muslim. Aku pajak ngajak mamang masuk ke surga karena aku mati syahid. Siapa lagi? Wawa, Wawa, Melawa. Kata Wawa, aku ngerokok terus waktu di dunia, dak apa-apa. Dak apa-apa. Rokok itu yang dosa. Banyak dosa Wawa oleh rokok. Dak apa-apa. Boleh ku ajak sekarang. Nah, itu hebatnya. Demikian pula dengan ini, ikhwan. Walaupun belum terjadi peperangan, jaga adab di atas sunnah. Kenapa? Andaikan kau mati bersabar di atas ketaatan, bersabar dengan adab-adab yang diajarkan oleh nabimu, andaikan kau mati dalam keadaan negerimu menzalimi, pemerintah negerimu menzalimi dirimu, menzalimi kalian, menzalimi rakyat, maka apa? Al-qawli al-haq. Ketika engkau nanti di akhirat, maka engkau akan diizinkan untuk menikmati telaga Rasulullah SAW, sebuah isyarat atau indikasi bahwa engkau akan masuk surga. Nah, itu dia. Memang sakit hati, berat waktu di dunia. Tapi ketika sikap yang kita ajarkan adalah yang kita amalkan, sikap dan adab yang datang dari Nabi kita, maka kesabaran itu akan diganti dengan surga Jannatun Naim. Kalau sikap kita salah, kita datangi penguasa, kemudian kita mati, bukan jihad, bukan mujahid. Itu namanya pahlawan, bukan mujahid. Kalau mati, jelas bukan syahid. Mati baik-baik dalam pandangan orang, ini pahlawan. Dikenanglah dia. Tidak boleh dikatakan jihad, karena jihad matinya syahid. Ini pahlawan baik. Kematiannya cuma dikenang. Mengheningkan cipta, mulai itu baik di dunia. Kalau dia mujahid, syahid. Subhanallah. Nah, sekarang dengarkan. Tidak habis-habis ini, padahal dari tadi udah mau habis. Dengarkan. Lalu bagaimana sikap kita dalam menasihati penguasa? Apakah kita harus menasihati? Tetap menasihati, ikhwan.
Itu kaum salaf itu, mereka itu diam baik, diam aja, nggak mau menasihati penguasa. Salah. Nggak ada. Yang ada, Islam memerintahkan kita menasihati penguasa. Ingat, bukan mendemo penguasa. Demo beda dengan nasihat. Kalau nasihat dibenarkan, menasehati dibenarkan. Kalau mendemo tidak dibenarkan. Menasihati penguasa ada di dalam Al-Islam, ada di dalam hadis, ada diriwayatkan dalam wahyu. Kalau cara berdemo itu ada dalam cara yang diatur oleh orang-orang non-muslim. Sekarang kamu pilih mana? Pilih cara non-muslim atau pilih cara orang muslim? Jawabannya, aku mau pilih cara orang muslim. Bagaimana Ustadz? Salah kamu. Jangan ngomong bagaimana Ustadz. Bagaimana keterangan dari Nabi Ustadz? Nah, jangan bilang bagaimana Ustadz. Nanti pendapat Ustadz. Bagaimana keterangan dari Nabi Ustadz? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. An Iyad bin Ghanim radhiyallahu anhu. Dari Iyad, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man arada ayyan saha lidhi sultanin, siapa di antara kamu yang ingin menasehati, ingat nasihat. Kalau nasihat tujuan datang baik, berakhlak, berbudi. Lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah. Adabnya, kalau kamu ingin menasehati penguasa, sultan yang memiliki penguasa, tampuk kekuasaan, adabnya fala yubdihi alaniyah. Jangan terang-terangan di hadapan istananya, kumpul, diekspos saja nggak boleh. Jangan siarkan, jangan beritakan, malu dia. Dan ini adab kepada penguasa. Jadi begitu. Ya begitu kata Nabi. Fala yubdihi alaniyah. Jangan kamu terang-terangan, orang tahu. Itu tuh, lihat, segerombolan orang datang memprotes penguasa. Nggak boleh. Diam-diam. Loh, harus diam-diam. Nabi yang ngomong diam-diam, jadi kita harus diam-diam. Ya sudah, kalau kamu percaya Nabi Muhammad, ya diam-diam. Kalau nggak percaya, ya sudah, terang-terangan aja. Barangkali Nabi mulai. Aturan dari Nabi, diam-diam. Berikutnya, wal ya'khudha biyadihi. Dengarkan. Kemudian ambil tangannya. Duduk empat mata diam-diam dengan dia. Makanya yang suruh datang di dalam Al-Quran orang yang berilmu. Tidak semua orang. Nasihati penguasa. Penguasa kita ini zalim begini-begini. Tidak boleh rakyat jelata, ayo kita kumpulkan. Atau tidak boleh juga orang ngomong, ayo kita kumpul semua, kita demo ke sana. Jangan. Yang ada siapa ini? Orang-orang berilmu, ulama-ulama di negeri kita. Ayo panggil ulama satu dari kelompok ini, ulama dua dari organisasi ulama tiga. Ayo Pak, tolong minta tolong, kita nasihati penguasa baik-baik ke sana. Diam-diam aja. Jangan diberitakan di TV. Diberitakan bahwa besok hari tanggal sekian, jam sekian akan ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan sekelumpulan para ulama di setiap organisasi untuk menasihati Presiden. Nggak boleh. Sengaja lagi diberitakan. Nggak boleh. Kalau boleh jangan ada yang tahu. Orang perintahnya jangan ada yang tahu. Kok malahan dikasih tahu? Akhirnya tahu semua. Nggak boleh. Dan itu pun yang suruh datang orang yang berilmu, yang punya adab. Karena kalau ulama datang, nggak mungkin Pak Presiden kabur. Karena dia tahu ulama yang datang nggak mungkin ulama nujah, nggak mungkin ulama gebukin, tiba-tiba nodong, tiba-tiba nusuk pakai pisau, nggak mungkin. Pasti baik-baik. Duduk di
dia pasti ada apa kira-kira ini Pak Kiai, Pak Kiai, Pak ulama, alim ulama, cerdik dan pandai, uji kita di sini. Nah, pasti dihadapinya. Kenapa nggak dihadapinya? Orang dia diributin. Wajib instruksinya harus pergi, tinggalkan. Itu stabilitas negeri dijaga. Nggak salah, memang begitu peraturannya. Kepala negara kapan mau didatangi rakyatnya dengan cara berdemo harus pergi. Memang begitu instruksinya, peraturan semua negara. Nggak boleh duduk. Nah, kemudian datangi. Kalau ulama pasti mereka bijak, lembut, halus. Ambillah kedua tangannya. Pak, kami atas nama Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan nasihat. Sudah, sampaikanlah nasihatnya. Indah kan? Kenapa? Karena yang diinginkan bukan keruntuhannya sebagai penguasa, ikhwan. Bukan. Politik menginginkan keruntuhannya biar diganti kursinya oleh orang lain. Kalau Islam yang ada adalah yang diinginkan dia sadar dan bertobat sehingga dialah yang menjadi pemimpin yang baik. Nggak usah orang lain lagi ganti. Sabo baik nanti kalau ke atas lagi yang baru. Jadi itu dalam Islam kalau sudah ada itu aja. Tapi itu yang dinasehati, dinasehati lagi. Subhanallah, indah Islam. Ikhwan, sejahat-jahat manusia dia punya hati. Di antara dua jari Allah hatinya. Kita nasihati, berikan petunjuk kepadanya, insya Allah Allah berikan hidayah untuknya. Berubah dia. Kita bagusi, kita lembuti. Jangankan manusia yang punya akal, harimau kita lembuti dari kecil. Kita elus, kita sayang, maka dia akan jauh lebih sayang kepada kita. Dan dia akan menjaga kita dari kejahatan orang. Anjing lihat. Jangankan manusia, subhanallah. Manusia ini berpikir. Jadi jangan atas dasar nafsu, atas dasar ilmu. Kita bertanya, Ustadz, jadi gimana kalau dia nggak mau? Udah ulama ini datang nasihati, nggak mau. Ulama ini lagi datang ke sana, masih juga bandel. Didatangi lagi ulama ini, masih juga. Itulah ada kata perubahan. Jadi gimana? Ada lagi jawabannya. Fa in sami'a minhu fadzaka. Kalau dia mau mendengarkan nasihatmu, ya sudah, alhamdulillah, tujuan tercapai. Wa illa, dan jika tidak, adzalladzi 'alaihi. Dan jika dia tidak melaksanakan nasihatmu, sudah, yang penting kamu sudah menyampaikan nasihat. Jadi gimana? Balik lagi sabar. Subhanallah, bagus kan? Bagus, kita lihat ayat Al-Quran. Subhanallah, kepanjangan jadinya nih. Tahan-tahan dulu ya. Iya, jadi nah, banyak kita yang hadir ini, mudah-mudahan gak ada yang ngantuk. Gak ada ya. Kalau ada yang tidur biar kebelah, kita tinggal. Biar dewean di sini tidur sampai subuh. Jangan dibangunin. Kalau yang masih ngangguk dikit, ada colek. Kalau udah tidur nyenyak, nian, biar pulas dia. Jadi biarin. Kita lihat pelajaran dari Al-Quran. Apakah pemimpin negeri kita zalim? Kita belum pernah bisa memutuskan. Tidak usah kita bahas. Andaikan memang ada pemerintah suatu negeri yang betul-betul zalim terhadap rakyatnya, apakah dia lebih zalim daripada Fir'aun? Daripada Namrud? Tidak. Fir'aun itu saking zalimnya bunuh rakyat dan sampai mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, yang paling tinggi. Bayangin, ada pemimpin negara kayak gini, bunuh semua anak laki-laki yang lahir, bunuh, tidak boleh ada yang hidup. Bayangin, ada? Belum ada. Digawe itu oleh Fir'aun. Bagaimana sikap yang diajarkan oleh Allah kepada seorang nabi yang hidup di masanya, yang menjadi anak angkatnya, Musa alaihi salatu wassalam? Apa yang Allah katakan? Pertama, Nazi'at, surah An-Nazi'at, idhhab ila Fir'aun
Wahai Musa, pergilah kamu nasihati Fir'aun sana. Lihat, sebengis dan sejati itu Fir'aun, tetap Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menasihatinya. Artinya bahwa kita tetap wajib menasihati penguasa. Pelajaran pertama. Lihat, sampai sejahat Fir'aun pun tetap suruh datang menasihatinya. Innahu tagha, sampai kezalimannya itu naik pada tingkat togut saking zalimnya. Berarti sezalim apapun tetap ikhwan salafin, para ulama-ulamanya tetap diperintahkan untuk datang menasihati. Ini sebuah kewajiban, bukan mendemo. Ingat, bukan mendemo. Bagaimana tata aturannya? Fakul, dengarkan, saya ulang. Idhab ila Fir'aun, wahai Musa, pergilah kamu ke Fir'aun. Lihat, Musa pergi ke Fir'aun. Tidak ada Al-Quran nyuruh, wahai Musa, ajak semua yang ikut kamu, ributin Fir'aun. Kate, idhab, pergi satu orang. Gak, Fir'aun ajak semua orang daerah, kumpulin, ributin. Musa ributin Fir'aun, gak ada. Idhab, kamu sendiri. Nah, kata Musa, aku dewean, mali gitu ini. Memang begitu bukannya dalam Al-Quran. Saking gak sanggupnya menghadapi Fir'aun. Dengarkan, kamu yang datang, seorang nabi yang datang, biar gak salah, biar gak tersalah. Kalau rakyat jelata, orang awam dia pasti salah ngomong. Begitu orasi udah kacau udah, apalagi dipancing, pasti. Jangan. Jadi apa sikapmu? Faqul halaka ila an tazakka. Sebuah pertanyaan, hei, mau nggak kamu kira-kira membersihkan diri? Ini salah. Mau nggak berubah diri? Sebuah pertanyaan. Jangan datang, kamu harus berubah ya. Ini rakyat, yang berkuasa rakyat. Pokoknya kami nggak terima. Nggak boleh. Sebuah pertanyaan biar adab, biar beradab. Apa itu? Itu tadi. Hei, mau nggak kamu merubah diri? Wah, dia kaila rabbik. Ini intinya. Kalau kita mau menasihati penguasa, jangan nasihati untuk mengikuti kita. Gak bakalan, dia lebih tinggi kedudukannya. Yang ada apa? Bawa dia kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbik, dan aku hantarkan kau kepada Allah. Fatakhsha, biar dia takut. Intinya bukan menjatuhkan dia dari jabatannya, tapi agar dia berubah dan membuat menjadi takut kepada Allah, sehingga dia menjadi pemimpin yang mulia dan pemimpin yang sejati. Kita enggak, memang menggerogoti dia untuk menjatuhkannya, bukan menasihati dia menjadi pemimpin yang terbaik. Marahlah dia. Ini tahu, ini orang-orang yang jenggotan yang datang ini nih, termasuk orang-orang salaf ini nih. Ini mereka ini disuruh ini politik ini untuk menjatuhkan saya ini, karena dikeroyok ke sana. Kalau kita sesuai dengan adab Islam cuma 5-6 orang ulama yang datang, mana ada diam-diam puluh, nggak ada. Nggak akan ada tuduhan begitu dari dia. Mereka bertahan karena apa? Takut diboncingi ada politik lain di situ. Betul. Makanya sikap Islam lah yang betul-betul jujur dan betul-betul sangat baik. Berikutnya, kasusnya Nabi Musa ini merasa berat kalau datang sendiri ke Fir'aun. Akhirnya minta, ya Allah, gimana ya, tolong agar aku direwangi adik aku. Jadi agar aku ditemenin adikku yang namanya Harun, ada, tolonglah. Jadi angkat juga jadi nabi. Nah, Harun, kamu diangkat dulu jadi nabi. Langsung berdasarkan kehendak saudara. Kalau dalam politik ini nepotisme namanya ya. Nah, ini apa? Harun, kamu juga jadi nabi. Silakan. Idhaba. Nah, sekarang kalau memang kamu katakan Harun kawanmu, silahkan kalian pergi ke sana. Kenapa? Karena Nabi Harun itu bagus omongannya. Bagus, pintar diplomatik ngomong. Nah, akhirnya apa? Idhaba ila Fir'aun. Tetap dijaga. Kamu yang boleh pergi menemui Fir'aun sebagai penguasa cuma berdua aja. Gak boleh ngajak-ngajak ya. Jangan. Gak boleh. Ikhwan, 3 orang lebih gak boleh diajak, apalagi ribuan. Dengarkan. Idhaba, Toha, surah Toha 43-44. Ila Fir'auna innahu tagha. Sikapnya
faqula lahu qawlan layyina. Kamu pun berdua hati-hati, ucapkanlah kata-kata dan kalimat yang lembut, halus dan beradab. Dan Allahu Akbar, kita juga baik. Takut kanji itu kabur dia. Kenapa? Harapannya apa? Sentuh hatinya dengan ucapanmu, dengan adabmu. Kenapa? Harapannya la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Karena tujuannya semoga dia sadar dan takut kepada Allah. Itu inti tujuannya. Bukan mengkudeta dan menjatuhkannya dan kemudian mengambil alih kursi kepemimpinannya. Inti dari Islam semoga dia sadar. Maka yang menasihati ulama. Kalau yang memang lawan tandingnya, kau memang dari dulu waktu kampanye lah ketahuan jelek-jelekin aku. Tidak mungkin ulama. Dan ulama yang datang pun ulama yang non politik. Kalau ulama yang udah masuk politik ketahuan juga. Kau musuh dulu waktu kampanye, aku tahu. Makanya itulah enaknya kita. Subhanallah, makanya dakwah kita kemana? Tembus semuanya. Karena kita memang tidak kesini dan ke situ, tidak ada jalur politik. Yang ada ngajarin orang untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan melakukan amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Cukup, nggak ada lagi. Mau presidenkah? Ayo. Mau gubernurkah? Ayo. Mau bupatikah? Ayo. Sampai kepada Pak RT. Ayo Pak RT, ikut sama-sama. Kita ini cuma mengajarkan bagaimana jalan ke surga. Cukup. Pak RT nak ke surga dah? Ayo kita cari sama-sama. Ini jalannya. Cuman itu aja udah. Nah ikhwan, banyak lagi. Dan tunggu nanti kajian yang akan datang, dan akan saya angkat dan kemas dalam judul yang berbeda. Dan tadi malam di Islamic Center Al-Istiqomah pun telah saya sampaikan kajian yang senada dengan ini. Dan kajian ini akan saya sampaikan lagi di kesempatan yang akan datang. Kalau ditakdirkan, insya Allah di hari Sabtu yang akan datang akan sampaikan secara lengkap. Insya Allah kalau ditakdirkan ada, nanti pengumumannya Anda sampaikan di Facebook. Nah, semoga bermanfaat kajian kita ini sehingga kita menjadi umat Islam, kaum muslimin yang betul-betul berakhlak terhadap penguasa di atas sunnah dan tidak mendemo dan tidak meributin pemerintah, kecuali kita datang menasihatinya dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh al-Islam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.